Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, untuk ketua kelas bisa dipimpin doa agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Silakan. Doa mulai. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya yaitu akan dipresentasi agar tahu siapa yang mau berangkat pada hari ini. Oh ya, absen satu-satu ya. Untuk yang pertama ada Lionel Fabiastusma. Kalau ada bisa bilang hadir ya. Lucky Wahyu Adrian. Hadir. Mahmud Kesatria. Awai. Kemudian Muhammad Agung Nugroho. Muhammad Arban. Muhammad Irsyad. Kemudian Muhammad Nazif. Nabila Arifa. Nabila Dwi Novitasari. Nah, sebelum memulai pembelajaran, untuk anak-anak bisa disiapkan dulu ya buku LKS sama buku paket dan buku tulisnya. Sudah disiapkan semua? Nah, untuk materi pertemuan kita kedua ini akan membahas mengenai konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Nah, sebelum kita memasuki pertemuan kedua ini, Mbak akan melakukan evaluasi pengetahuan kalian di materi sebelumnya. Nah, kita akan melakukan sesi game untuk tahu nih sejauh mana kalian udah nangkep materi pertemuan 1 Maret. Menjadi subjek dan objek sejarah. Kemudian ada konsep ruang dalam sejarah dan konsep waktu dalam sejarah. Nah, apa sih yang terpikirkan dari anak-anak ini setelah melihat 3 gambar ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan. Ada yang tahu nggak? Ya, ini benar Ki Dewantara. Tapi dalam konsep sejarah yang sedang kita bahas, ini mengacu pada apa sih? Manusia, ruang, dan waktu. Berarti Ki Dewantara di sini sebagai apa sih? Unsur manusia dalam sejarah. Ada yang tahu Ki Dewantara itu siapa? Bapak Pendidikan Indonesia. Kemudian yang gambar 2 ada yang tahu nggak? Ya, ruang itu mana sih? Namanya ada yang tahu nggak? Ruang konferensi Asia Afrika. Dan di situ ada apa? Jam atau waktu. Yang pertama kita akan membahas manusia dalam sejarah. Jadi dalam sejarah manusia itu memiliki unsur yang sangat penting, di mana manusia sendiri itu yang menciptakan lahirnya sebuah peristiwa atau sejarah, dan tindakan yang dijalankan oleh manusia ini juga akan mempengaruhi alur dari sejarah tersebut atau penentu terbentuknya sejarah. Nah, dalam sejarah sendiri
manusia nanti berperan sebagai subjek maupun objek. Manusia sebagai subjek sejarah. Nah, manusia sebagai subjek sejarah ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama sebagai aktor dan yang kedua sebagai kreator. Sebagai aktor, manusia membuat keputusan, menjalankan tindakan yang mana tindakan atau keputusan tersebut itu akan mempengaruhi arah dari sejarah. Sedangkan sebagai kreator, aktif dalam membentuk struktur dan narasi sejarah, termasuk menciptakan budaya, intuisi, dan norma-norma masyarakat. Ada yang bisa mencontohkan nggak manusia sebagai aktor sejarah itu yang kayak gimana? Atau tokohnya juga boleh. Mahatma Gandhi. Nah, dalam sejarah ini Mahatma Gandhi bisa diposisikan sebagai aktor dalam sejarah. Kenapa demikian? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Yang buat keputusan apa? Kemerdekaan India. Jadi kenapa Mahatma Gandhi bisa ditempatkan sebagai aktor sejarah? Karena Mahatma Gandhi ini membuat keputusan yang mana mempengaruhi arah sejarah, di mana Mahatma Gandhi itu melakukan gerakan kemerdekaan dengan non kekerasan, yang mana hal ini diadopsi oleh dunia luar atau global. Kemudian yang kedua ada manusia sebagai objek sejarah. Nah, manusia sebagai objek sejarah ini berperan sebagai penerima dampak sekaligus dapat sebagai objek dari penelitian sejarah. Nah, sebagai objek sendiri manusia menjadi sasaran atau penerima dampak dari perubahan sejarah yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian ada konsep ruang dalam sejarah. Jadi konsep ruang bisa disebut juga tempat di mana sejarah itu terjadi. Nah, keterlibatan ruang akan mempermudah pembaca atau generasi selanjutnya kayak kita gini untuk tahu, memahami juga secara utuh peristiwa yang dulu benar-benar terjadi. Peristiwa sejarah. Ada yang tahu nggak? Ruang dalam sejarah itu contohnya apa? Ruang. Kalau Mbak bilang Yogyakarta, yang terlintas di pikiran kalian apa? Yogyakarta sebagai ruang sejarah, dia pernah apa di sana? Sedang apa? Serangan umum 1 Maret itu di. Selain itu kalau Mbak bilangnya Jakarta, apa yang terlintas? Sejarah apa? Dulu waktu zaman Belanda itu jadi apa toh? Batavia dulunya apa? Jadi apa? Batavia dulu. Sebagai ibu kota. Kemudian ada konsep waktu dalam sejarah. Jadi konsep waktu itu juga bisa disebut juga kapan atau kurun waktu tertentu yang menjadi batasan sejarah itu terjadi. Waktu juga memiliki dimensi yaitu masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Nah, dengan adanya waktu dalam sejarah ini kita jadi tahu nih urutan secara sistematis kapan dan peristiwa itu terjadi. Nah, dalam konsep waktu juga mencakup 4 unsur. Yang pertama ada perkembangan, kedua keberlanjutan, pengulangan, dan perubahan. Nah, ini ada dimensi waktu. Kemudian ada waktu dalam dimensi temporal, memiliki 2 makna. Yang pertama denotatif dan yang kedua konotatif. Yang pertama dalam dimensi temporal, makna denotatif merupakan makna peristiwa yang sebenarnya dan sesuai fakta atau objek yang sistematis, terukur, waktunya seperti waktu dan tahun. Contohnya adalah penetapan tanggal dan tahun dalam catatan sejarah, seperti
Perang Dunia II dimulai pada tahun 1903. Ada yang bisa nyontoin yang lain nggak? Iya benar, itu namanya dinamakan juga makna denotatif atau makna yang sebenarnya. Iya fakta atau objek. Kemudian selain denotatif itu ada makna konotatif yang mana mencakup interpretasi simbolis atau emosional dari peristiwa atau istilah. Dan contohnya ada istilah revolusi yang mana nggak hanya merujuk pada perubahan politik, tapi juga bisa membawa konotasi semangat pembaruan atau konflik. Selain itu juga bisa semisal zaman keemasan gitu. Nah, ada yang tahu biasanya zaman keemasan itu diartikan sebagai apa? Zaman apa? Ya, bisa. Selain itu kejayaan bisa. Ada lagi kemakmuran. Nah, kemudian juga di waktu itu juga ada 4 unsur, yang mana unsurnya ada perkembangan, pengulangan, kesinambungan, keberlanjutan, dan perubahan. Nah, karena materinya udah selesai, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Coba belum? Ada yang mau bertanya? Boleh angkat tangan? Kalau belum ada yang mau bertanya, Mbak kasih tugas dulu. Nanti sambil jalan, kalau ada yang nggak paham, boleh bertanya. Ini ada lembar kerja siswanya, Mbak bagi ya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini dengan tertib dan sudah mengerjakan lembar kerja siswa. Untuk selanjutnya ada yang berani mengasih kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini nggak? Namanya Mas siapa? Lionel. Kesimpulannya apa Mas untuk pembelajaran hari ini? Kesimpulannya kita bisa mengetahui ruang dan waktu, dan kita bisa mengetahui apa saja keuntungan kita belajar tentang materi hari ini. Ya, terima kasih Mas Lionel. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, karena pembelajarannya sudah selesai, untuk materi minggu depan itu akan membahas konsep berpikir sejarah yang mana mencakup diakronik, sinkronik seperti itu. Nah, sekian untuk hari ini. Mungkin ketua kelasnya bisa memimpin doa. Ketua kelasnya, silakan. Mari kita berdoa bersama di dalam kelas. Berdoa dulu. Baik, dicukupkan sekian. Pulangnya hati-hati, gak usah kebut-kebutan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.